Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengantar di dalam diskusi ini, saya ingin mengetengahkan sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan umur. Akan ditinjau dengan dua ayat. Yang pertama ayat qauliyah, yang kedua ayat kauniyah. Sebab di dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari dua ayat. Ayat qauliyah itu firman Allah, dan ayat kauniyah itu adalah merupakan perintah Allah untuk kita memperhatikan ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini dan juga di langit. Karena itu saya mulai dengan sabda Nabi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Nabi bersabda, "A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum man yajuzu dzalika." Kata Nabi, umatku itu rata-rata usianya antara 60 tahun hingga 70 tahun. Alhamdulillah. Wa qalluhum man yajuzu dzalika, dan sangat sedikit sekali yang bisa melewati 70 tahun itu. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara saudara-saudara kita itu yang sudah wafat antara usia 60 sampai 70 tahun. Bila dibanding dengan usia Nabi Nuh dan juga umatnya, itu sangat jauh. Sebab Nabi Nuh di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa dakwahnya saja 950 tahun. Belum usia sebelum dakwahnya dan belum usia ba'da dakwahnya. Al-Quran menegaskan, Al-Ankabut ayat 14, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina aman fa'akhadhahumut tufanu wa hum dhalimun." Telah aku utus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh berada di dalam kaumnya itu mendakwahi kaumnya alfasanatin 1000 tahun, illa khamsina aman, kecuali 50 tahun. Ini bahasa Al-Quran itu alfasanatin illa khamsina aman, yang dimaksud adalah 950 tahun. Subhan. Namun dakwah 950 tahun itu hanya beberapa puluh orang saja yang masuk ajakannya Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu hanya mengajarkan mengesahkan Allah dan jangan menyembah berhala. Oleh karena itu kemudian Allah kirim banjir, Nabi Nuh bikin perahu, yang selamat itu yang ada dalam perahu itu. Alhamdulillah, Nabi Muhammad berdakwah tidak lama, tapi yang masuk Islam banyak. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis ini mengingatkan kepada kita, nih yang hadir alhamdulillah banyak. Maksudnya banyak itu variasinya nanti saya masukkan kepada ayat kauniyah. Kita lanjut saja dulu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 185, melalui ayat qauliyah, melalui firman-Nya Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kucing bernyawa, burung bernyawa, semut bernyawa, maka setiap yang bernyawa termasuk manusia akan juga mengalami kematian, insya. Di dalam ayat yang lain Al-A'raf 34 Allah menegaskan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ini namanya usia, namanya kematian, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kalau sudah waktunya tiba, malaikat Israel menjemput,
maka saat itu pula kita tidak bisa mengelak. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, ini ayat qauliyah. Sekarang kita masuk kepada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat di mana kita diminta oleh Nabi untuk memperhatikan ciptaan Allah, untuk memperhatikan alam. Ya alhamdulillah saya di hadapan guru saya nih yang mengajarkan ini, Pak. Ayat kauniyah yang saya ambil adalah pohon kelapa. Pohon kelapa. Ada yang nggak tahu pohon kelapa? Berkaitan dengan pohon kelapa ini, berkaitan dengan pohon kelapa dan usia. Pohon kelapa sebagai ayat kauniyah berkaitan dengan umur manusia, penjelasannya seperti ini, Pak. Yang pertama, mancung. Mancung itu calon bunga. Nah ini mancung. Mancung ini begini, Pak. Nah ini. Orang Jawa menyebutnya mancung. Mancung itu begini, Pak. Jadi di dalam kaitan mancung itu calon bunga, belum mekar. Jadi bunga yang belum mekar itu dalam pohon kelapa, di pohon kelapa itu namanya mancung. Orang Jawa menyebutnya mancung. Orang Sunda nyebutnya apa ini? Sunda. Orang Minang nyebutnya apa? Jadi Minang ini kelapa ini, Pak, depan rumah kelapa, pinggir rumah kelapa, belakang rumah kelapa. So kelapa itu nomor 1. Mancung itu dalam filosofinya, dalam kaitan umur itu, orang yang masih dalam kandungan, belum lahir ke dunia, itu bisa juga gugur dalam kandungan. Bisa juga dijemput oleh Allah, dijemput oleh Katmal Israel, dipanggil Allah. Ini dalam bahasa Jawa, urip durung metu wis bali. Urip durung metu wis bali. Hidup belum lahir ke dunia, masih dalam kandungan janin, sudah gugur. Nih kalau soal usia, syarat mati itu bukan tua. Jadi yang tua tenang-tenang saja nih, Mbak. Jadi yang kedua, sehabis janin, sehabis mancung manggar. Manggar itu begini. Nah, ini manggar. Manggar itu bunga kelapa. Manggar, bunga kelapa. Mancung yang sudah mekar namanya manggar. Berkaitan dengan usia manusia, bayi atau anak-anak itu pun bisa meninggal. Jadi kalau ada saudara kita yang bayinya meninggal atau anaknya meninggal, ini dalam pohon kelapa itu manggar pun bisa gugur. Dalam budaya Jawa disebut kembang durung sempat dadi woh wis gugur. Ini jadi kalau soal mati bukan karena tua, bayi dalam kandungan, anak-anak juga bayi itu bisa gugur. Lalu yang ketiga, bluluk. Ini bluluk nih, Pak. Nih bluluk tuh begini. Bluluk itu bunga kelapa yang sudah jadi pentil. Jadi semua itu ada istilahnya, Pak. Mangga pentil itu pentil, tapi pentil kelapa namanya bluluk. Anak sapi namanya pedet. Anak gajah namanya beleduk. Anak ayam namanya pitik. Anak orang namanya bayi atau Betawi bocah. Ini semua. Nah, kaitan dengan bluluk ini, bluluk itu dalam kaitan pohon kelapa itu orang yang sudah remaja, anak-anak yang sudah remaja itu pun bisa dijemput oleh Allah. Pentil durung dadi degan wis coplok. Jadi remaja pun bisa juga gugur. Nanti ada yang orang yang sudah tua sekali, seluruh keluarganya, seluruh orang-orang di kampungnya sudah wafat, tapi dia belum wafat-wafat. Nanti ada di sini. Ini bluluk.
Lalu kemudian siklus yang keempat itu degan. Degan itu kelapa muda. Ini di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya itu paling banyak degan. Degan itu begini, Pak. Nih, kelapa muda yang paling enak diambil airnya. Nah, ini degan. Degan kelapa muda artinya dalam kaitan pohon kelapa dan usia manusia, usia degan itu di usia manusianya adalah usia dewasa, lagi produktif. Usia 25 tahun, 30 tahun hingga 40 tahun itu usia degan. Degan pun bisa gugur. Degan durung dadi klopo wis tiba wis coplok. Jadi degan yang belum jadi klopo itu sudah coplok. Yang kelima, setelah jadi degan itu jadi kelapa. Ini alhamdulillah kelapanya banyak di sini nih, usia 60 ke atas nih. Jadi kelapa itu pun bisa gugur. Nah, ini kelapa ini, Pak. Nah, ini kelapa. Nah, ini kelapa kalau sudah dikupas. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kelapa yang masih terbungkus kulitnya, belum dikupas, itu namanya diselumbat. Nah, ini kelapa, ada yang muda, ada yang tua. Lalu kemudian dalam hidup ini wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Jadi orang itu ada yang sedikit yang usianya sangat panjang. Yang dalam istilah hadis itu wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Kelapa tua kering itu tidak jatuh-jatuh. Yang mancung sudah gugur, yang manggar sudah gugur, yang beluluk sudah gugur, yang degan sudah gugur, yang kelapa tua sudah gugur. Ini ada kelapa yang enggak gugur-gugur. Nah, ini gini Pak kelapanya, Pak. Ini kelapa sampai kering. Temennya udah pada gugur, sudah wafat, adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya sudah gugur, tapi ada yang tidak gugur-gugur. Satu kampung tinggal dia sendiri. Nah, ini bahasa kelapanya itu begini, Pak. Nah, kalau ini buat bibit kalau dalam pertanian itu. Jadi ini. Jadi kalau ada orang yang kemudian temannya sudah wafat, tetangganya sudah wafat, kiri kanannya wafat, adiknya wafat, bapaknya wafat, istrinya wafat, tapi dia sudah masih terus, maka ini yang disebut dalam waqalluhum man yajuz dzalika. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini berkaitan dengan filosofi kelapa.